Bayangin lagi trading, tiba-tiba market ngegas kenceng. SL keambil semua, floating merah, dan ujung-ujungnya malah overtrade. Kalau pernah ngalamin, tenang, berarti video ini pas banget buat kamu. Di sini bakal dibahas gimana cara ngelawan kegilaan volatilitas tinggi, plus gimana pakai EA sebagai senjata utama biar eksekusi tetap rapi, emosi tetap aman, dan akun nggak jebol cuma gara-gara news gede. Jadi sebelum kamu open posisi lagi di market yang lagi liar, tonton video ini sampai habis ya. Unlock the future of trading with ATF. Precision algorithm. Maximize your profit. Halo Sobat Trader, di video kali ini channel Algo Trading FX bakal ngobrol santai soal strategi G2 buat trading forex saat market lagi bener-bener rame dan geraknya brutal. Biasanya kondisi kayak gini muncul pas ada news berdampak besar yang bikin harga loncat sana-sini dan bikin banyak trader panik. Di sini kita nggak bahas cuan instan, tapi fokus ke edukasi. Gimana cara kamu ngadepin pasar dengan volatilitas tinggi, plus gimana nyusun strategi biar tetap waras, terukur, dan akun tetap aman. Bayangin grafik harga yang biasanya geraknya pelan dan rapi, tiba-tiba dalam beberapa menit candle jadi panjang-panjang, naik turun tajam, dan spread ikut melebar. Nah, itu ciri klasik volatilitas tinggi. Salah satu momen paling sering bikin volatilitas meledak adalah saat rilis berita ekonomi besar. Misalnya NFP dari Amerika Serikat yang ngasih gambaran kondisi tenaga kerja, FOMC, rapat The Fed soal suku bunga dan kebijakan moneter, rilis data inflasi seperti CPI atau PCE. Ketika data yang keluar berbeda jauh dari ekspektasi pasar, pelaku pasar besar seperti bank, institusi, dan trader profesional langsung bereaksi dengan cepat. Order masuk dalam jumlah besar dan dalam tempo singkat, sehingga harga bisa melonjak naik atau turun dalam hitungan detik. Buat trader, volatilitas tinggi itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, peluang profit jadi besar karena pergerakan harga panjang. Di sisi lain, risiko juga naik drastis. Stop loss cepat tersentuh, slippage sering terjadi, dan kalau tidak pakai manajemen risiko yang jelas, akun bisa cepat terkuras. Jadi, memahami volatilitas itu penting supaya kamu sadar kapan market sedang tenang dan kapan sedang mengamuk, dan bisa menyesuaikan strategi, ukuran lot, dan cara eksekusi, manual maupun pakai EA dengan kondisi tersebut. Sekarang kita bahas dulu, apa sih risiko paling bahaya saat market lagi super volatil? Pertama, dari sisi teknis dulu. Yang nomor satu, slippage. Ini kejadian ketika order kamu tereksekusi bukan di harga yang kamu mau. Misalnya mau buy di 1.1000, ternyata keisi di 1.1008 atau lebih buruk. Di kondisi volatilitas tinggi, hal kayak gini jadi jauh lebih sering terjadi. Kedua, lonjakan harga yang nembus support resistance. Biasanya kamu nyaman pakai strategi range trading, buy di support, sell di resistance. Tapi pas market lagi brutal, level-level itu bisa ditembus begitu saja, dan strategi range yang biasanya aman tiba-tiba jadi jebakan. Sekarang dari sisi psikologis, overtrade dan revenge trading. Begitu lihat market lari kencang, banyak trader jadi kebawa emosi. Rugi sekali, langsung balas dendam masuk lagi tanpa mikir, nambah lot dan akhirnya malah makin dalam minusnya. Lalu FOMO. Wah, market lagi ngebut, sayang kalau nggak masuk. Akhirnya entry asal-asalan tanpa rencana, tanpa hitung risk, cuma modal rasa takut ketinggalan. Di volatilitas tinggi, FOMO ini bisa jadi racun paling cepat nguras akun. Oke, sebelum masuk ke robot dan EA, kita bahas dulu strategi manual sebagai pembanding. Kalau market lagi volatil banget, biasanya kurang cocok pakai gaya range trading klasik yang mengandalkan pantulan di support dan resistance. Di kondisi kayak gini, yang lebih masuk akal adalah pakai strategi breakout dan momentum. Jadi kita manfaatkan momen ketika harga benar-benar keluar dari area konsolidasi dan lanjut searah dengan dorongan besar. Bukan nebak harga bakal mantul, tapi ikut arus ketika tembus. Manfaatkan indikator volatilitas seperti ATR dan Bollinger Bands. ATR bisa bantu gambaran seberapa lebar stop loss yang wajar. Kalau ATR tinggi, artinya pergerakan harga lebar. Stop loss jangan terlalu sempit. Bollinger Bands juga bisa kasih gambaran seberapa ekstrim pergerakan harga terhadap rata-ratanya. Lalu dari sisi manajemen risiko manual, batasi risiko per posisi misalnya maksimal 1-2% dari modal. Jangan karena market lagi seru terus lot ikut digedein. Justru saat volatilitas tinggi, lot biasanya perlu dikecilin supaya fluktuasi nggak kebablasan. Jangan pernah entry tanpa stop loss dan take profit. Di market yang lari kenceng, nggak pakai SL itu sama dengan nitip akun ke market. Semua entry harus punya rencana.
masuk di mana, cut loss di mana, dan ambil profit di mana. Sekarang baru kita masuk ke topik favorit banyak sobat trader, Expert Assistant atau EA. Singkatnya, EA itu program atau robot trading yang mengeksekusi order secara otomatis berdasarkan aturan yang sudah kita set di platform, biasanya di MetaTrader. Jadi semua logika entry, exit, SL, TP bisa dijalankan tanpa harus klik manual terus-menerus. Kenapa EA itu relevan banget saat volatilitas tinggi? Pertama, eksekusi super cepat. Ketika harga gerak cepat, beda beberapa detik aja bisa bikin harga lari jauh. EA bisa kirim order dan keluar posisi jauh lebih cepat daripada tangan kita ngeklik manual. Kedua, EA nggak punya emosi. Robot nggak kenal FOMO, nggak marah, nggak balas dendam. Kalau rule bilang harus cut loss, ya dia cut. Kalau rule bilang jangan entry, ya dia diem. Ini yang bikin EA jadi senjata disiplin saat market lagi gila. Di bagian ini, fokusnya jelas. Di kondisi volatilitas tinggi, EA jangan cuma jadi pelengkap, tapi dijadikan prioritas alat eksekusi, sementara trader tetap jadi otak yang ngatur strategi dan risiko. Kapan harus memprioritaskan EA? Ada beberapa momen di mana pakai EA itu jauh lebih masuk akal. Saat news berdampak tinggi rilis atau di jam market aktif seperti overlap London-New York. Di jam-jam ini harga bisa gerak puluhan sampai ratusan pip dalam waktu singkat. Entry manual sering terlambat dan kadang pas kita klik harganya udah lari duluan. Saat memakai strategi yang butuh reaksi cepat. Contohnya strategi breakout atau momentum yang nembak level-level tertentu. EA bisa standby dengan pending order yang sudah disusun rapi. Jadi begitu level tersentuh, eksekusi langsung jalan tanpa kita bengong lihat chart. Prinsip utama setting EA di kondisi volatil. Supaya EA nggak jadi bumerang, ada beberapa prinsip penting. Sesuaikan EA dengan karakter pair. Setiap pair punya gaya gerak sendiri. Pair yang sangat volatil seperti GBP-JPY biasanya butuh setting khusus. Kalau pakai setting sembarangan, performa EA bisa drop parah. Atur manajemen risiko di dalam EA. Jangan cuma fokus entry, pastikan ada batas maksimal drawdown harian atau mingguan, batas jumlah posisi yang boleh terbuka bersamaan, pengaturan lot yang realistis. Buat stop loss dan take profit dinamis sesuai volatilitas. Misalnya gunakan ATR untuk menentukan lebar SL atau TP. Saat ATR tinggi, SL bisa sedikit dilebarkan tetapi lot diperkecil. Saat ATR rendah, SL bisa lebih rapat. Risk per trade 1%, max open posisi 5. SL dan TP dinamis berbasis volatilitas, misalnya menggunakan indikator ATR. Ada 3 fungsi kunci dari EA yang paling penting di kondisi volatil. Otomatisasi entry dan exit. EA bisa pasang pending order buy stop atau sell stop di level breakout yang sudah direncanakan. Ini bantu mengurangi keterlambatan entry dibanding eksekusi manual yang sering terlambat beberapa detik. Filter kondisi market. EA bisa diprogram hanya aktif saat volatilitas di atas ambang tertentu, misalnya ketika ATR melewati nilai tertentu. Jadi robot nggak asal entry di market yang sepi dan nanggung. Risk control otomatis. EA bisa otomatis menutup semua posisi ketika kerugian harian sudah menyentuh batas yang kamu tentukan atau emergency stop. Jadi kalau kamu lagi nggak di depan chart, akun tetap punya airbag. Biar makin kebayang gimana kombinasi manusia dan EA, bayangin flow kerjanya seperti ini. Langkah pertama, trader analisis manual. Kamu sebagai trader tetap jadi komandan. Kamu tentukan dulu tren utama, market lagi cenderung naik atau turun. Area penting, support, resistance, zona supply dan demand atau area konsolidasi yang berpotensi jadi titik breakout. Di sini EA belum melakukan apa-apa, semua masih di tahap perencanaan kamu. Langkah kedua, setting EA sesuai skenario. Setelah punya skenario, baru EA di-set. Kamu pilih pair dan time frame yang memang sudah pernah di backtest untuk kondisi volatilitas tertentu. Lalu atur parameternya, lot kecil dan terukur, batas jumlah posisi yang boleh kebuka, stop loss dan take profit yang dinamis sesuai volatilitas. Jadi, EA bukan asal dipasang, tapi benar-benar disesuaikan dengan plan yang kamu buat. Langkah ketiga, monitoring dan intervensi. Walaupun pakai EA, kamu tetap harus mantau. Kalau tiba-tiba ada spike abnormal, news di luar jadwal atau pergerakan yang nggak wajar, kamu bisa pause EA sementara, tutup sebagian atau seluruh posisi secara manual kalau diperlukan. Di sini, penting banget ditekankan, EA hanyalah alat, bukan mesin uang otomatis. Yang menentukan sehat tidaknya akun tetap mindset, manajemen risiko, dan disiplin kamu sebagai trader.
Oke, Sobat Trader, jadi intinya volatilitas tinggi itu bukan musuh, tapi juga bukan mainan. Di satu sisi bisa kasih peluang profit besar, di sisi lain bisa bikin akun jebol kalau nggak punya strategi dan manajemen risiko yang jelas. Dengan kombinasi strategi yang tepat, risk management yang disiplin, dan penggunaan EA sebagai alat eksekusi utama, kamu bisa menjadikan volatilitas ini sebagai peluang yang lebih terkontrol, bukan sumber stres setiap kali ada news besar. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like videonya, subscribe channel Algo Trading FX, tulis di kolom komentar, lebih sering pakai manual atau EA, dan biasanya pakai strategi apa saat news gede keluar. Dan buat kamu yang penasaran sama setting EA yang cocok buat news atau breakout, stay tune karena di video berikutnya kita bakal bahas contoh setupnya lebih detail lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan seperti biasa, trade safe, trade smart.